bilang dari mananya. Wah, kabur lagi nih Bu Yuni yang kabur nih. Bu Yuni yang kabur nih, jangan lari ke situ dulu. Iya, orang katanya kabur sampai ke sana ke sini, sampai dicari sana cari sini, sampai dia suruh muridnya apa? Muridnya jaga-jaga karena dia ketakutan. Mana tadi ayatnya kan udah dibaca Bu Yuni. Sang kamu Masalahnya saya nggak tulis lagi itu ayatnya ayatnya di Bible itu. di Bu Yuni udah tiap hari juga. Kan Mama Mikana belum selesai. Apa sudah selesai? Belum. Ya lanjutkan, saya iniin ayat. Coba Bu Yuni yang bilang Yesus kabur, ayatnya kasih tunjuk dong. Nanti deh. Biasa mereka itu fitnah mulu, bilang Yesus kabur. Orang nggak. Iya, pokoknya kan Udah akui aja Kak, kalian itu suka asumsi, suka ngarang bebas, ya tapi membalikkan ya, itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Ya, yang terakhir itu katanya betul kan anak muridnya lari semua kan? Ya nggak apa-apa Kak, kalau kakak bilang tadi ya Yesus kabur ya, itu sebenarnya fitnah, tapi nggak apa-apa, aku mengampunimu, aku mengasihimu. Oh, baik betul tuh. Kak Mikana sama Bu Yuni. Bu Yuni bisa ngampunin nggak? Seperti itu, Mikana itu bikin-bikin cerita aja. Nanti aku cari sebetulnya ceritanya sebenarnya. Orang dibilang Yesus tuh lari-lari kok, kabur-kabur sana kabur sini. Tuh si Mikana ini bikin ngarang bebas aja. Ya nggak apa-apa Kak, terima kasih, Tuhan Yesus mengasihimu. Ya udahlah, nggak ya, nggak usah ngoceh lagi ya. Sambung yang lain ya. Terima kasih ya Bu Yuni ya. Oke Bu Yuni. Oh Bu Yuni jadi ngikutin terus Bu Yuni TikToknya si Kak Mikana. Aku punya TikTok aja nggak punya nggak. Itu bisa tahu dari mana? Dari itu aja, dari siapa? Kalau udah di update itu di channel lain udah di update. Mau bikin saya bikin asumsi sendiri. Oh seperti kamu bilang katanya di dalam Bible kamu apa? Ya terus karena apa alasannya? dibilang kalau nggak ada Al-Quran alasan, kamu tanya lagi kamu. Terus berarti asal iman ya kan gitu Pak? Kamu tanya lagi gimana sih kamu nih, nyambung nggak sih otak kamu itu? Gimana mau nyambung otak saya Kak, dari tadi Kakak nggak jawab. Saya juga sama orang kayak gini nih. Kayaknya saya dengan orang Kristen itu kadang-kadang nggak nyambung gitu loh. Nyambung gimana? Kak tadi saya sudah jelaskan. Fondasi iman Kristen adalah karya Kristus di atas kayu salib. Semua alasannya jelas kenapa Yesus itu mau disalib, karena dia mengaku Tuhan. Nah, ketika saya tanya dengan kamu, Nah Isa kenapa mau disalib Kakak? Saya tanya dengan kamu, seandainya dia dah tahu dah memang mau disalib, dengar nih. Buktinya kan nggak kabur dia hanya berdoa ya, karena di sisi kemanusiaannya kan pasti ada rasa rasa sedih ya. Karena apa? Hukuman cambuk itu, dicambuk, disalibkan itu berat loh Kak. Diludahin, dihina, dicaci, diludahin, dicambuk itu berat loh. Dari sisi kemanusiaannya pasti merasakan sakit juga Kak gitu. Tapi dia nggak kabur. Tapi kalau memang dia udah tahu dia memang mau nubuat seperti itu, dia berdasarkan fakta sejarah juga kan dia nggak kabur Kak. Lah katanya lari sana lari sini. Karena 5 sejarawan non Kristen menuliskan. Gimana di lari sana lari sini sampai berdoa sampai itu. Iya, nggak apa-apa, itu memang Tuhan itu memberikan kita contoh dan teladan juga supaya ketika kita ada pencobaannya, ada penderitaan, kita juga harus berdoa supaya kita kuat. Nah, dengan Yesus itu tidak kabur Kakak, dia memang betul-betul disalib dan juga sejarawan ya yang bukan Kristen. Kabur, dia mau menyerahkan diri gitu ya. Itu kata kamu bilang begini, aku nih menyerahkan diri nih, gantung aku karena aku menebus dosanya, ada seperti itu kan? Bentar dulu ya, baru di Taman Getsemani itu ketika selesai dia berdoa kan dia ditangkap. Yang bertanya, dia katakan seperti ini, kamu mencari siapa? Aku mencari Yesus, akulah dia.
Nah, dia nggak kabur. Iya, ada tuh. Itu ada dalilnya nih. Akulah dia. Ntar aku kasih dalilnya ya, bahwa dia nggak kabur. Kamu mencari siapa? Aku mencari Yesus. Akulah dia, kata Yesus ya. Nggak kabur. Nah, tuh gimana lagi ceritanya? Ya, Bikin dia ngarang disalib. Dia dicambuk. Ya bikin ngarang bebas aja. Nggak bikin ngarang bebas aja. Nggak apa-apa kok. Biar orang tahu kamu tuh ngarang Orang bebas. bebas. Iya. Tadi aja kamu nggak bisa jawab, Kak. Kenapa Isa mau disalib? Itu namanya siapa yang ngarang bebas? Aku nggak bisa seperti kamu yang bisa ngarang bebas gitu loh. Oke. Kasih dalilnya ya bahwa yang mau ditangkap itu. Biar jangan dibilang kalau kita tidak perasa kamu. bukan Nggak mengarang bisa. bebas. Kamu tuh ngarang bebas. Yohanes berapa ya? Bentar dulu. Taman Getsemani. Bahkan sejarawan yang non-Kristen menuliskan bahwa Yesus disalib. Itu ya sejarawan berdasarkan fakta sejarah. Oke. Kamu sekarang cari ayat kamu tuh. Kita main logika dulu sebentar. Kamu yakin kan kalau itu Yesus itu anak kesayangan Tuhanmu? Yesus itu juru selamat. Juru selamat. Kak. Dia anak kesayangan Tuhan. Oke. Ketika Anak kesayangan Bapa, ya. ya, oke. Sebagai seorang bapak yang maha berkuasa, ketika anaknya mau dibuat seperti itu, apakah dia tutup mata saja, biarkan saja, tidak mau menolong, buat tak tahu? Ya ditolong, Kak. Buktinya dia bangkit dari hari ketiga. Lah, itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya ada ketika dia dipukul, dia dirajam, ketika dia ludahin, diseruduk apa semua itu, Tuhan kamu ngapain? Ya, dari segi kemanusiaannya memang dia menderita ya, dan itu memang sangat sakit sekali. Tapi di situ dia menunjukkan ketaatannya, dia taat sampai mati. Pertanyaan saya simpel aja, udah berapa persen lagi waktunya? Ketika dia lagi disiksa, lagi seperti itu, Tuhan kamu lagi ngapain? Dia diem aja, nggak mau nolong. Kan udah bilang tadi, dia kan ditolong. Buktinya Yesus bangkit. Kan itu keajaiban, itu kemenangan, Kakak. Itu bukan pertolongan, itu tanda terlambat penolongannya. Yang kekal sudah dipatahkan. Lambat sudah nolongnya. Kalau udah diremek-remek sampai digantung sampai diituin, baru 3 hari dibangkitin, itu namanya pertolongannya sudah terlambat. Itu yang nggak masuk logika, nggak bisa berpikir akal. Ya, memang dia disalib, Kakak, ya kan, dan ajaibnya di hari ketiga dia bangkit loh, Kakak. Itu kemenangan kita, Kakak, bahwa nanti kita akan dibangkitkan di hari kiamat. Iya, berarti itu ke pertanyaan saya. Kalau seandainya pakai logika kan, memang Nabi Isa itu yang disayang. Oke, sekarang gini, kalau Kakak mau pakai logika, diam dulu. Malih pula salah Bukan. Kalau Kakak mau pakai logika ya, muter mana yang masuk akal, Kak? Yang menceritakan, yang menuliskan kejadian saat itu adalah murid-murid Tuhan Yesus, ya, bahwa Yesus disalib. Kemudian ucuk-ucuk satu ayat 600 kemudian Yesus tidak disalib. Pikir secara logika. Oke, secara logika. Padahal 600 tahun kemudian ya, bukan pula dari bangsa Israel. Iya, oke. Waktu penyaliban itu anak murid Yesus itu pada ngerumpul apa pada lari kabur? Ada juga murid-muridnya di situ ya, Yohanes dan murid-murid yang lain. Karena murid Tuhan Yesus itu bukan hanya 12, masih banyak. Jangan kamu bikin cerita bebas aja. Semua ada satupun di sana, semua pada kabur. Kamu nih terlalu banyak ngarang bebas sih. Aku lihat di TikTok kamu itu terlalu ngarang bebas banget sih. Bu Yuni itu baca, Bu Yuni, semuanya nih tuh. Yesus tuh begitu ditangkap kagak kabur tuh, Bu Yuni. Baca. Tuh bahkan Yesus bilang ya,
Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Tetapi Yesus enggak mau karena dia menyerahkan diri. Bu Yuni itu baca Bu Yuni. Oh Bu Yuni jadi Nomor berapa? Dari atas aja bang, dari atas aja bang. Dari berikut. ya Bu Yuni. Ya dari atas ya. Dari atas aja, dari atas aja. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang melihat Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan Yang memetakan. bagus bacanya, Kak. Bu Imam Yuni yang bagus bagus dong. tuh. Bu Yuni yang bagus kata kami karena tuh pelan-pelan. Ya udah, karena bacalah yang bagus. Yang Bu kakak Yuni yang lah, bagus lah baca yang bacanya. bagus. Ya. Yuni aja yang baca. Ah, ya udah suruh bacain, suruh aku baca. Ya Capek. mulai Bu Yuni. Ya biar jangan bilang ngarang-ngarang, baca aja. Ayat 51 Bu Yuni lanjut. 51. Tetapi seorang dari mereka yang aduh aku capek. Tapi seorang dari mereka yang mencari Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap apa yang tertulis dalam kitab-kitab nabi-nabi." Lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Kan muridnya lari semua. Ya, kamu tadi jangan kesana kesini dulu karena kamu bilang Yesus kabur. Di sini Yesus nggak kabur tuh. Makanya jangan fitnah kakak. Iya, katanya dia kabur sampai Bertobat kakak. ini Matius ini siapa yang nulis? Dia harus dicari juga.